Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kelvi. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan sharing materi fisika fluida dinamis part 3, yaitu tentang hukum Bernoulli pada venturimeter dan pipa pitot. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah venturimeter. Venturimeter ini alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan udara. Kita akan membahas penurunan rumus dan latihan soal dari venturimeter. Nah, venturimeter ini termasuk aplikasi dari hukum Bernoulli yang sudah kita bahas di part kedua dari materi fluida dinamis, yang linknya ada di deskripsi box ya. Kemudian kita akan menurunkan untuk persamaan-persamaan yang ada pada venturimeter. Yang pertama perlu kita hafalkan atau perlu kita ketahui adalah rumus dasar dari hukum Bernoulli, yaitu P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1 sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Kemudian ada beberapa besaran yang bisa kita sederhanakan atau bisa kita hilangkan dari persamaan yang panjang ini menjadi persamaan yang pendek gitu ya. Oke, jadi di sini itu untuk H yang dimaksud H di sini bukan H yang ini ya, tetapi H di sini itu adalah ketinggian titik alir di bagian 1 dan di bagian 2, dan ini memiliki ketinggian yang sama dari bawah ya. Jadi dasarnya ini sama, maka di sini H itu boleh kita coret. Kemudian setelah kita coret ini kita bisa menurunkan nih persamaannya. Jadi tinggal P1 saya gabungkan dengan P2. P2 saya pindah ke sini jadi min P2. Yang di sini ada setengah rho V2 kuadrat min setengah rho P1 kuadrat. Untuk P1 dikurangi P2 itu, nah di sini kan tekanannya, tekanan di titik 1 sama tekanan di titik 2, titik 2-nya itu di sini ya. Ini ada perbedaan ketinggian. Jadi di sini itu artinya rumusnya adalah rho GH gitu ya. Di sini ada H1-nya, kemudian di sini ada H2-nya. Maka rho GH1 dikurangi rho GH2 untuk yang kasus tekanan hidrostatisnya, maka di sini nanti kita akan punya atau kita sederhanakan menjadi rho kali Q kali delta H. Nah, delta H-nya ini sama dengan H yang atas ini. Sehingga kita boleh langsung nuliskan H saja. Kemudian sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, nanti kalau misalkan di soal ditanyakan berapakah kecepatan udara pada pipa 1 atau pada pipa kedua, maka bisa menggunakan persamaan ini jika salah satu V itu diketahui. Kalau misalkan salah satu V-nya itu tidak diketahui, maka kita bisa mencarinya menggunakan persamaan kontinuitas. Tapi sebelum itu kita sederhanakan lebih sederhana lagi, ya ini rho-nya boleh kita coret, kemudian 2-nya kita pindah sini, 2GH sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, seperti ini adalah persamaan yang paling dasarnya. Ini ada persamaan pertama. Nah, sudah bisa menggunakan persamaan yang ini nanti ya. Kemudian, kalau yang ditanyakan itu adalah V2, sedangkan V1 tidak diketahui, maka kita gunakan hukum kontinuitas. Kalau kita gunakan hukum kontinuitas, maka V2 itu bisa kita rubah menjadi, ya V2 misalkan kita rubah gitu ya, maka kita pakai rumus yang ini, A1 V1 sama dengan A2 V2, maka V2 itu sendiri adalah A1 kali V1 per A2. Kayak gini. Nanti kita masukkan lagi ke sini ya. Kita masukkan ke dalam sini untuk V2-nya supaya kita ketemu nanti V1-nya itu berapa. Maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Jadi V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Ini silakan dihafalkan. Kemudian begitu juga misalkan kita mau mencari V2, maka V1-nya harus diganti dulu. V1-nya berarti diganti A2 V2 per A1, maka kamu akan mendapatkan persamaan seperti yang kedua ini, yaitu akar dari 2GH 1 min A2 per A1 kuadrat. Bagaimana cara menghafalkannya? Cara menghafalkannya itu mudah ya. Jadi kita kayak niteni gitu.
Itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi di sini kalau yang tanyakan V1, ini kan atasnya sudah sama. Kalau ditanyakan V1 itu adalah A1 yang di atas di bagian depan. Jadi A1 per A2 kuadrat min 1. Sedangkan kalau ditanyakan V2, maka A2-nya di atas juga, tapi posisinya di belakang. Gitu. Jadi itu adalah cara mengasosiasikan, gitu, supaya kita tidak tertukar. Oke, itu adalah untuk venturimeter tanpa manometer. Kemudian kita akan lanjutkan ke latihan soalnya. Contoh soal untuk venturimeter. Air mengalir dalam venturimeter seperti gambar. Pada penampang 1, kecepatan airnya 3 meter per sekon dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Maka kecepatan air di penampang 2 adalah titik-titik. Nah, kalau ini sederhana karena ada kecepatan. Jadi, kecepatan V1-nya sudah ada. Yang ditanyakan adalah kecepatan V2. Maka kita mudah ya, kita pakai rumus yang tadi ya. Kita pakai rumus 2GH sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kayak gitu. Kemudian 2 kali 10 kali hanya ini ya. Hanya 35 cm atau 35 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian V2 ditanyakan. V1-nya adalah 3 kuadrat. Jadi di sini 35 kali 2, 70. Berarti 700 dikalikan 10 pangkat min 2. Jadi ini 7. Kemudian sama dengan V2 kuadrat min 9. Oke, 9 pindah ke sini. 7 ditambah 9 itu adalah 16 sama dengan V2 kuadrat. Maka V2 itu ketemunya adalah akar dari 16, yaitu 4 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 4 meter per sekon. Itu adalah untuk venturimeter tanpa manometer. Kita akan lanjutkan ke pembahasan venturimeter dengan manometer. Sama dengan venturimeter yang sebelumnya, jadi dasarnya itu adalah hukum Bernoulli ya. Jadi P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1 itu sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kemudian apa yang membedakannya? Yang membedakan itu adalah di sini. Jadi ada bagian manometernya dan di sini memiliki dua jenis fluida ya. Jadi ada fluida aliran udara yang mengalir dan di sini biasanya ada air raksa untuk mengukur perbedaan ketinggian. Nah, kita akan turunkan persamaan venturimeter dengan manometer. Yang pertama adalah kita bisa mencoret antara rho GH1 dengan rho GH2 karena di sini ketinggiannya alirannya ini sama ya dari tanah. Kemudian kita bisa coret. Setelah itu kita sederhanakan rumusnya jadi P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Perbedaan dengan venturimeter yang bagian pertama tadi adalah di P1 min P2. Kalau di sini P1 min P2 tidak sama dengan rho GH saja, tetapi di sini itu memiliki perbedaan massa jenis ya, ada perbedaan massa jenis. Misalkan di suatu titik, nah di sini kalau misalkan saya perpanjang, dan ini juga, maka di bagian ini itu akan ada perbedaan. Jadi tekanan P1 sama tekanan P2 ini kita nyarinya itu dari tekanan yang ada di sini. Jadi tekanan yang ada di sini itu sama ya. Di sini ada PA misalkan, di sini ada PB gitu ya. Ini juga akan memiliki nilai yang sama. Tetapi di sini itu ada zat udara, kemudian yang di sini itu ada zat yang biasanya adalah raksa gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan massa jenis. Sehingga kalau misalkan kita tuliskan untuk P1 sama P2 ini, karena di sini PA sama dengan PB gitu ya, maka P1 itu adalah PA nilainya sama dengan PB, kemudian PA itu adalah P1 kita tambah dengan rho GH, jadi ini rho GH-nya yang ini, kemudian sama dengan P2 kita tambah dengan rho aksen GH. Kemudian kalau kita tanyakan P1 dikurangi P2, maka persamaan menjadi rho aksen GH kita kurangi dengan rho GH. Sehingga
Ini tadi P ya. Jadi rumusnya menjadi P1 min P2 itu adalah rho aksen min rho kali dengan GH. Jadi kita masukkan ke sini. Rho aksen kurangi rho, kita kalikan GH sama dengan setengah rho, kemudian V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, setelah ini duanya boleh dong kita pindah ke sini, kemudian rho aksen min rho kali GH sama dengan rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini adalah persamaan untuk venturimeter dengan manometer jika kita mau mencari berapakah kecepatan 2 atau kecepatan 1 dengan salah satu kecepatannya diketahui. Apabila salah satu kecepatannya itu tidak diketahui, maka kita harus hubungkan dengan persamaan kontinuitas. Bagaimana persamaannya? Ya seperti tadi ya, A1V1 sama dengan A2V2. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini, kita akan mendapatkan persamaan baru, yaitu seperti ini. V1 sama dengan AK dari 2GH dalam kurung rho aksen min rho dibagi dengan rho dalam kurung A1 per A2 kuadrat min 1. Jadi persamaannya sama dengan yang venturimeter, tetapi yang ini ditambahin dengan bagian rho aksen min rho sama rho aksen yang bagian bawah. Kemudian untuk mencari V2 juga sama ya, cuman kita balik saja tadi ya, A1 per A2 nya jadi A2 per A1 di bagian belakang. Nah, ini adalah persamaan untuk venturimeter dengan manometer. Sekarang kita akan mencoba untuk latihan soalnya. Contoh soal venturimeter dengan manometer. Venturimeter dilengkapi manometer raksa digunakan untuk mengukur kelajuan aliran gas. Perbandingan luas penampang besar dan kecil adalah 4:1. Apabila beda ketinggian kaki manometer 1,5 cm dan percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, kelajuan aliran gas tersebut sebesar titik-titik. Jadi di soal ini tidak diketahui adanya V1 ataupun V2, hanya A1 sama A2 saja yang diketahui. Maka kita menggunakan rumus cepat yang tadi ya. Ayo, siapa yang sudah hafal? Jadi misalkan kita mau mencari V1, maka kita tinggal akar dari 2GH dalam kurung rho aksen min rho. Kemudian kita bagi dengan rho di sini A1 per A2 kuadrat min 1. Oke, kita hitung ya. Jadi 2 kali 10 kali ketinggiannya, hati-hati di sini satuannya masih senti, 10 pangkat negatif 2. Ya, ini juga kita rubah ke SI ya. Jadi 13.600. Kemudian kita kurangi dengan 4. Kemudian kita bagi dengan rho-nya adalah yang 4 ya. Jadi yang rho itu adalah yang gas, rho aksen itu adalah yang raksanya. Jadi di sini 4. Nah, di sini A1 kalau pakai perbandingan nggak apa-apa ya. Jadi ini 4:1 kuadrat min 1. Jadi ini 30 kali 10 pangkat min 2 kali 13596. Kita bagi dengan 4 kali 16 dikurangi 1, berarti kali 15. 15-nya kita coret dapat 2, 2 sama 4 kita coret lagi dapat 2. Maka di sini nanti tinggal 135,96 akar dari 135,96 dibagi dengan 2. Nah, ini hasilnya adalah 8,25 meter per sekon. Nah, ini adalah contoh soal tentang venturimeter dengan manometer ya. Jadi silakan dihafalkan rumus cepatnya, yaitu V1 sama dengan AK dari 2GH dalam kurung rho aksen min rho dibagi dengan rho dalam kurung A1 per A2 kuadrat min 1.
Oke, insya Allah tidak ada permasalahan ya. Silahkan diulangi lagi. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang tabung pitot. Nah, di sini tabung pitot agak sedikit berbeda dengan venturimeter. Kalau tabung pitot ini, bagian yang pertama ini akan tertutup. Ya, di sini akan ada. Nah, ini harusnya tidak putus-putus ya. Di sini harusnya ada pipa gitu kan, ada pipa. Kemudian nanti misalkan di sini ada V1. Kemudian V-nya ini yang dicari misalkan ya. Ini kita sebut aja sebagai V2 misal. Dengan menggunakan hukum Bernoulli, jadi rumusnya tetap V1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan V2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, maka kita akan menyederhanakan persamaannya. Yang ini juga langsung boleh dicoret. Kemudian kan di sini ada P1 min P2 sama dengan, nah di sini juga yang perlu kita pahami adalah V1. V1 ini pas waktu masuk ke dalam tabung ini dia dihadang ya dengan pipa. Kemudian di sini itu V1 bisa dianggap nilainya 0. Sehingga di sini itu hilang. Kita tinggal punya persamaan setengah rho V2 kuadrat. Untuk P1 min P2 nya sedikit berbeda dengan di venturimeter yang dengan manometer. Nah, di sini untuk pipa yang keduanya ini kan aliran udaranya tertahan, sehingga selisihnya adalah rho aksen kali G kali H. Ini setengah rho V2 kuadrat. Kemudian untuk selanjutnya ini ada 2 rho aksen GH dibagi dengan rho sama dengan V2 kuadrat. Maka V2 nya itu adalah akar dari 2 rho aksen kali G kali H dibagi dengan rho. Nah, ini adalah persamaan untuk tabung pitot ya. Jadi yang ditanyakan itu V2 atau kita sebut di sini tadi V. Jadi V itu adalah akar dari 2 rho aksen GH dibagi dengan rho. Dengan rho aksen itu adalah miliknya yang bawah, kemudian rho itu adalah udara yang atas. Oke, kita akan lanjutkan untuk latihan soal tabung pitot. Contoh soal pipa pitot. Sebuah pipa pitot digunakan untuk mengukur kelajuan udara yang melalui sebuah terowongan. Pipa pitot tersebut dilengkapi dengan manometer alkohol. Rho alkoholnya 800. Apabila beda tinggi antara kedua kaki manometer 18 cm dan massa jenis udaranya itu 1,2, maka hitunglah kelajuan aliran udara. Maka kita langsung menggunakan rumus cepatnya saja, yaitu akar dari 2 rho aksen GH dibagi dengan rho. Maka di sini 2 kali rho aksennya adalah rho yang ada di fluida ya. Jadi di sini adalah yang rho yang ada di bawah maksudnya. Berarti itu adalah yang 800 yang alkoholnya. Kemudian yang G-nya ini 10, kemudian H-nya adalah 18 cm, 18 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kita bagi dengan rho-nya adalah yang 1,2. Nah, misalkan kita sederhanakan ini dapat 0,6 atau kalau 6 ini 10 ya, boleh ya. Kemudian 6-nya sama ini saya coret dapat 3. Sehingga di sini kita punya 3 kali 8 24. Kemudian 0-nya itu kita bisa hilangkan ya. Berarti sisanya itu 0-nya 2. Nah, kalau sudah berarti kita lihat jawabannya. Nah, di sini itu kemungkinan adalah ada akar 6-nya, yaitu dari 400 kali 6. Berarti 20 akar 6. Satuannya adalah meter per sekon. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke, demikian adalah pembahasan kita mengenai fluida dinamis. Ada 3 part ya, ada part 1, part 2, part 3. Silahkan dipelajari, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga boleh di share ke teman-teman yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.